Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini perkenankan saya Rahmadi ingin mereview sebuah buku yang berjudul Asupan Ilahi yang ditulis oleh Ibrahim Amini. Sahabat billah, teman-teman sekalian, kita masuk pada daftar isi buku ini. Pertama, muqaddimah, tanggung jawab orang tua, pengetahuan dan kerjasama para pendidik, menjauhkan diri dari perselisihan, anggaran pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, memulai hidup sebagai ibu, nutrisi ibu, mengonsumsi tembakau, ketika wanita hamil jatuh sakit, pengaruh kondisi psikologis ibu terhadap janin. Beberapa anjuran masalah aborsi, kelahiran, setelah masa kelahiran, masa penyusuan dan penyapihan, jadwal pemberian ASI, ibu yang tak mampu memproduksi ASI, masa penyapihan, anak perempuan atau lelaki, menamai anak. Sehat dan higienis, kebutuhan tidur dan kebebasan gerak, periode tersulit, penanaman nilai-nilai akhlak dan religius, masa memiliki, ketika anak mulai melihat dunia di sekitarnya, cinta dan kasih sayang, salah paham atas cinta, bermain dan rekreasi. Meniru, televisi, radio dan anak, pertengkaran anak-anak, sahabat dan persahabatan, anak dan pendidikan ketuhanan. Kita masuk pada muqaddimah. Tujuan terpenting risalah para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mengajar dan mendidik manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Quran Surah Ali Imran ayat 164. Kita masuk pada judul yang pertama, yaitu tanggung jawab orang tua. Dalam pandangan Islam, ayah dan ibu memiliki kedudukan mulia. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para imam maksum telah memperingatkan hal ini. Terdapat banyak ayat yang terkait dengannya, yang mana kelakuan baik anak terhadap orang tuanya dianggap sebagai salah satu doa terbaik. Judul berikutnya yaitu pengetahuan dan kerjasama para pendidik. Pendidik anak mesti memiliki kemampuan untuk mengerti dan mengenali manusia, juga mengenali pikiran anak. Ia harus memiliki mata yang tajam untuk mengetahui keruwetan dalam proses pengasuhan ini. Ia harus mengetahui kemampuan dan kegagalan manusia. Ia harus memiliki rasa tanggung jawab dan ketertarikan dalam pekerjaan itu. Ia harus pula bersabar dan tegar, sehingga kesulitan-kesulitan ini tak menguasainya. Judul berikutnya yaitu menjauhkan diri dari perselisihan. Bagi anak, rumah bagaikan sebuah sarang.
ia sangat terikat dan terhubung kepadanya. Apabila orang tuanya bersikap ramah, ia akan betah di sarangnya. Dalam rumah seperti ini, anak akan merasa puas dan aman. Mengasuh dalam suasana menyenangkan seperti ini menjadikan kualitas dan kapabilitas laten anak mampu menemukan ekspresinya dan akan memberikan hasil yang terbaik. Judul berikutnya yaitu anggaran pendapatan dan pengeluaran. Hal penting untuk memperlancar urusan-urusan keuangan keluarga adalah bahwa suami dan istri harus memiliki kesamaan pandangan. Bila suami atau istri berbelanja tanpa mengindahkan skala prioritas, yakni mengutamakan membeli barang-barang yang memang dibutuhkan, niscaya pengelolaan rumah tangga akan porak-poranda. Judul berikutnya, memulai hidup sebagai ibu. Ketika sperma laki-laki masuk ke rahim wanita dan menyatu dengan ovum, sel telur, maka proses pembuahan dan menjadi seorang ibu pun dimulai. Ovum yang telah terbuahi itu dengan cepat berubah dan puncaknya membentuk manusia seutuhnya. Kenyataannya, usia seseorang dapat dihitung semenjak hari terjadinya proses pembuahan. Judul berikutnya, nutrisi ibu. Masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah SAW dan ahlul baitnya yang menjelaskan seputar nilai gizi dari berbagai buah-buahan dan sayuran. Oleh karena itu, para pakar gizi dapat merancang jadwal diet yang baik, termasuk kadar yang tepat dari buah-buahan dan sayuran ini. Berkonsultasi pada seorang pakar gizi atau spesialis akan sangat berguna. Judul berikutnya, mengkonsumsi tembakau. Wanita hamil dianjurkan untuk menjauhkan diri dari merokok atau produk-produk tembakau lainnya. Mengkonsumsi tembakau tidak hanya mengganggu kesehatan, melainkan juga berbahaya bagi janin mereka. Sekaitan dengan hal ini, dalam buku ini juga dikutip sebuah tulisan atau paper yang diterbitkan dalam sebuah jurnal luar negeri. Judul berikutnya, ketika wanita hamil jatuh sakit. Ketika memerlukan obat disebabkan sakit, seorang wanita hamil harus sangat berhati-hati dalam mengonsumsi obat-obatan tersebut. Sebab obat-obatan pada umumnya didesain untuk orang dewasa dan mungkin tidak cocok bagi janin, sehingga dapat merusaknya. Tak dapat diprediksikan pengaruh apa yang mungkin timbul bagi janin akibat obat-obatan itu. Karena kenyataannya tak ada obat yang tak berpengaruh pada janin. Inilah mengapa seorang wanita hamil mesti secara maksimal mengendalikan diri dalam pemakaian obat-obatan. Judul berikutnya yaitu pengaruh kondisi psikologis ibu. Beberapa pakar berkata bahwa bila seorang ibu dalam kondisi ketakutan dan gelisah, janin akan terpengaruh dan besar kemungkinan kelak tumbuh menjadi anak yang minder. Sementara itu, kecenderungannya cemburu dan watak dengki ibu juga akan mengimbas pada anak. Judul berikutnya, beberapa anjuran. Selama kehamilan, wanita meski menghindari rokok dan terlindung dari menghirup udara tercemar. Ketika tidur, ia sebaiknya membuka jendela kamar agar udara segar terkonsumsi olehnya. Perlu diperhatikan di sini, kekurangan oksigen dapat sangat berbahaya bagi janin. Judul berikutnya, masalah aborsi. Tak masalah dalam Islam sekaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi atau penerapan keluarga berencana melalui kesepakatan bersama antara suami dan istri.
Bila istri dan suami khawatir terhadap efek-efek yang tak diinginkan, mereka dapat menghindari mengonsumsi pil-pil dan suntikan berbahaya, serta metode kontrasepsi lainnya yang juga dianggap berbahaya. Judul berikutnya yaitu kelahiran. Wanita hamil harus melatih semua peralatan selama kehamilan dan melahirkan, agar dapat menghasilkan bayi sehat yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, ini merupakan pelayanan terbaik seorang ibu dan akan memperoleh pahala karenanya. Judul berikutnya yaitu setelah masa kelahiran. Ketika anak lahir, udara akan mengalir ke paru-parunya dan ia pun mulai bernapas. Setelah itu, ia akan menangis untuk pertama kalinya. Tangisan ini merupakan reaksi dari pengalirannya udara ke paru-parunya. Bila bayi tidak bernapas dan menangis, maka posisinya akan dibalik, kaki dipegang di atas dan kepala berada di bawah untuk membantunya bernapas. Judul berikutnya yaitu masa penyusuan dan penyapihan. ASI adalah makanan teraman bagi bayi. Anak yang dibesarkan dengan ASI akan lebih sehat dibanding anak lainnya yang diberi susu jenis lain. Kasus kematian bayi yang mengonsumsi ASI kenyataannya lebih sedikit ketimbang yang mengonsumsi lainnya. Judul berikutnya yaitu jadwal pemberian ASI. Pemberian ASI mesti dilakukan lebih sering, tergantung indikasi nafsu makan bayi. Mereka berkata bahwa kapan saja bayi menunjukkan indikasi ingin makan, ia mesti segera disusui. Judul berikutnya yaitu ibu yang tak mampu memproduksi ASI. Bila ibu tak dapat memuaskan rasa lapar anak, maka ia tetap tak berhak menjauhkan anak dari ASI-nya. Ia mesti tetap memberikan ASI-nya seberapapun kadar yang dimilikinya, serta melengkapinya dengan susu dan makanan lainnya. Namun, bila ibu benar-benar tak mampu memproduksi ASI, ia dapat memberi anaknya susu sapi yang kualitasnya mendekati ASI. Judul berikutnya yaitu sehat dan higienis. Pakaian bayi juga harus terjaga bersih. Kapan saja pakaiannya basah karena terkena kencing, harus segera diganti. Kaki bayi mesti dicuci dalam interval waktu tertentu dan badannya pun mesti diusap dengan minyak zaitun agar kulitnya tidak kering. Setelah beberapa kali kencing, bayi mesti dimandikan agar terhindar dari beberapa penyakit. Judul berikutnya adalah periode tersulit. Periode tersulit dan krusial dalam kehidupan adalah masa anak-anak. Pondasi bagi kepribadian masa depan seseorang terbentuk selama periode ini. Kelainan sedikit saja dapat membahayakan kepribadian dan watak anak pada masa mendatang. Kenyataannya, 3 tahun pertama dari kehidupan anak memegang peranan penting dalam perkembangan dan kepribadian. Dan judul berikutnya adalah penanaman nilai-nilai akhlak dan religius. Ketika anak hadir ke dunia ini, ia begitu lembut, ia memiliki akal namun belum dapat berpikir. Ia melihat dengan matanya namun belum mampu mengenali objek yang terdapat di sekitarnya. Ia tak memiliki kemampuan untuk mengenali warna dan rupa. Ia juga belum mengetahui jarak. Ia mendengar suara namun belum mampu memahaminya. Demikian pula dengan indera yang lainnya. Judul berikutnya ialah rasa memiliki. Kebutuhan pertama yang dirasakan seorang bayi adalah kehangatan, kemudian dia merasa perlu memuaskan rasa laparnya. Sehingga untuk pertama kalinya
ia mengetahui bahwa dirinya mesti bergantung pada selainnya untuk memperoleh kehangatan dan makanan. Pada taraf ini, ia tak mengetahui siapa yang dapat menolongnya. Tetapi pada dasarnya ia menyadari kebutuhannya dan memfokuskan perhatiannya pada kekuatan tersembunyi untuk memuaskan kebutuhan. Judul berikutnya yaitu ketika anak mulai melihat dunia di sekitarnya. Anak adalah sosok manusia kecil dan secara fitrah merupakan makhluk sosial. Ia memerlukan pertolongan dan dukungan orang lain untuk hidup. Ia akan memfokuskan perhatiannya pada orang lain. Ia akan mengambil manfaat dari mereka dan sebaliknya akan memberikan manfaat pada mereka. Namun, selama berapa bulan sejak kelahirannya, bayi belum mengenal siapa-siapa dan belum mampu memberikan perhatian pada mereka. Judul berikutnya ialah cinta dan kasih sayang. Manusia haus akan cinta dan kasih sayang. Cinta memberi kehidupan di hati. Seseorang yang mencintai orang lain, di mana ia menginginkan orang itu juga memiliki perasaan yang sama kepadanya, pasti merasakan kebahagiaan di hatinya. Ketika seseorang merasa bahwa tak ada di dunia ini yang mencintai dirinya, maka ia akan merasa sedih dan berduka. Karenanya, ia akan selalu murung. Berikutnya ialah salah paham atas cinta. Banyak orang tua yang lebih mementingkan pribadi ketimbang kebaikan bagi masyarakat. Akhirnya, anak mereka pun menjadi penjilat, munafik, dan penipu. Karena tujuan hidupnya adalah menyenangkan orang lain dengan cara apapun. Judul berikutnya ialah bermain dan rekreasi. Bermain adalah olahraga alami bagi anak. Ini akan menjadikan tubuhnya kuat. Selain itu, kemampuan mentalnya juga akan terasah dan ia pun akan tumbuh kokoh di tempat bermain. Anak juga akan berinteraksi dengan selainnya dan berbagi tanggung jawab dengan anak-anak yang lain. Judul berikutnya adalah meniru. Pendidik yang bertanggung jawab tidak akan bersikap masa bodoh terhadap teman-teman anak. Ia rentan terhadap pengaruh, sehingga cenderung meniru kebiasaan teman-temannya. Oleh karena itu, sangatlah penting memperhatikan siapa saja yang menjadi teman anak. Judul berikutnya ialah televisi, radio, dan anak. Radio, televisi, dan film adalah hasil penemuan yang sangat bermanfaat. Semua dapat menjadi sarana yang sangat baik bagi pendidikan dan pengajaran. Prinsip-prinsip keimanan dan nilai-nilai akhlak dapat disebarkan melalui media-media ini. Pemikiran masyarakat dapat dipertajam dengan perantaraan alat-alat ini. Informasi tentang pembangunan, pertanian, dan industri juga dapat disebarkan melaluinya. Kesadaran akan aspek kesehatan dan sanitasi pun dapat dipopulerkan dengan perantaraan media-media tersebut. Judul berikutnya ialah pertengkaran anak-anak. Setiap anak mengetahui bagaimana cara mengolok-olok saudara lelaki atau perempuannya. Dalam situasi semacam ini, orang tua hanya duduk menonton, hingga kemudian keluhan-keluhan tentang pertengkaran sampai ke telinga mereka. Lalu, untuk menengahi pertengkaran anak-anaknya itu, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Judul berikutnya ialah sahabat dan persahabatan. Di dunia yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan ini, keberadaan seorang sahabat sejati sangatlah dibutuhkan setiap individu. Orang yang tidak punya sahabat seorang pun akan menjadi sosok yang hidup menyendiri jauh dari kampung halamannya.
Tak seorang pun yang menunjukkan rasa simpati padanya di saat-saat yang dibutuhkan. Judul berikutnya adalah Anak dan Pendidikan Ketuhanan. Orang tua bertanggung jawab untuk menempatkan anaknya dalam lingkungan yang secara alamiah, menjadikan fitrah keagamaannya terpelihara dengan layak. Saat datang ke dunia ini, seorang anak akan cenderung pada kekuatan yang mampu memenuhi segala kebutuhannya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah tibalah kita pada koper akhir dari buku yang telah direview tadi yang berjudul Asupan Ilahi. Sangat luar biasa sekali pembahasan yang ada di buku tersebut. Di koper ini juga disebutkan sudah jamak bahwa guru pertama bagi anak-anak adalah orang tuanya. Akan tetapi peran mulia ini agaknya mulai kehilangan daya tariknya. Setidaknya ini dapat terlihat dari betapa orang tua era modern sekarang ini menyerahkan pendidikan dan pengasuhan anak-anaknya ke lembaga-lembaga profesional, mulai dari tingkat playgroup hingga lanjutan. Orang tua rela untuk mengogok kocek lebih dalam lagi, asal si anak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Paradigma tersebut tentunya tidak salah, akan tetapi sebelum Anda memutuskan menyerahkan anak-anak Anda ke lembaga-lembaga pendidikan bermutu tersebut, sebaiknya jauh-jauh hari Anda mempersiapkan pendidikan prasekolah anak-anak Anda dengan paling tidak membaca buku pakar pendidikan anak seperti Ibrahim Amimi yang berjudul Asupan Ilahi, agar tak salah mendidik amanahnya. Semoga yang disampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Diakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.